adalah seorang pemuda yang amat alim dan berbudi luhur. Ia pandai bersilat dan selalu menaati agama, sehingga ia disenangi oleh masyarakat. Orang-orang segan akan dia. Ia berguru kepada saudara ayahnya, yaitu Pendekar Sutan. Pemuda berumur 20 tahun itu telah menjadi guru tua di sebuah surau. Pakaian yang bersih dan sederhana menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik hati dan suci. Suatu ketika, sambil duduk di tepi surau, Midun berbincang dengan temannya Maun. Leh tahu anda, patang kini ko leh acara silek mak. Tahu Den, si kaca kemanakan tongku lari itu leh tibonya. Tak tahu dah. Rasa dia yang ketiba tu. Nggak usah, sila ada tibo biko terjadi leh nggak elok itu kan? Mantun nah, mangang joinnya pengusahaan. Iya. Ngiri loang yo, pengusahaan indak. Sok-sokan mendatangkan dak elok-elok lo. Nak dong pencelian si kaca apa disuruh petang tu dong. Tidak, tapi lah sepatutnya orang tua lah orang alim. Tu sakampang suka lo jawang ah. Lah, pai lain ah. Calik lah besok kodon dan balik besok. Di jembatan sebuah kampung, tampak dua orang duduk berjuntak. Mereka duduk seakan-akan ada suatu rahasia yang mereka mufakatkan dan tidak boleh didengar oleh siapapun. Sebulan lai ada pacan kudo je pasal malam di Bukit Tinggi. Kok awak fikir-fikir, itu waktu yang pas untuk membalas dendam mak kasih Midun. Tapi untuk melancarkan hal ko, bisa angku menolong awak untuk melancarkan hal ko. Kalau iyo awak sangat berhutang budi kanku mah. Mudah-mudahan cita-cita angku li sampai. Tapi just sekali mudah angku campur tangan agar supaya angku dak mudah tak berbau. Tapi tentu ada biayanya. Jadi yang Di waktu yang sama dengan sisi yang berbeda, Maun dan Midun tengah berbincang mengenai pasar malam dan pacuan kuda. Mereka berencana untuk mengunjungi kota Bukit Tinggi untuk melihat keramaian tersebut. Alangkah raminya kota ini ya deh. Kabar-kabarnya ada pacuan kudo sama pasar malam. Dewa ingin lo mencari keramaian deh. Anak keingin ke kota Bukit Tinggi. Wah petang lah izin kapak wak, tapi apa kau gak balik melapin gitu adik si kaca kau masih minta-minta yo kayak minta mangsa sih. Oh, awak ni lopai ke bukit tu. Saja ketik tu ah. Awak yo bana mencerak pasal malam tu Tiba lai. Semenjak perkara si kaca tu, awak yang acok kena intai tu camin lah. Tapi ijang apa dia? Bisa barang ke nak ndak perlu ke buat apa-apa dah. Wak akan menjual di situ kan. Yo uang simpanan dan lah ya agak 25. Angli uang simpanan nak agak-agak segitu lah kan. Lah, ini pasal malam banyak. Yo awak payah risiko. Itu kan. Kabar-kabarnya marica jo talu aku mahal di bukit. Banyak kok itu suat jadian ngasil lo tak selama lanjut. Setelah 3 hari berada di kota Bukit Tinggi, Maun dan Midun memutuskan untuk pulang hari ini. Namun, mereka akan melihat pacuan kuda terlebih dahulu. Setelah melihat pacuan kuda, mereka memutuskan untuk makan. Akan tetapi, saat hendak berjalan ke atas bukit, tiba-tiba Midun diserang.
Maling, maling. Tidak mandiang tu. Kamu ikut. Setelah keributan tersebut, Midun dihukum 6 bulan penjara dan menjalani hukumannya di Padang. Setelah 2 bulan Midun menjalankan hukuman, ia disuruh bekerja di luar. Dalam pekerjaan itu, ia dimandori Saman yang selalu mengancamnya. Makasih ya. Bang, sudah bagi lah. Bagi lah. Deh, udah kemakan dia. Bagi lah. Tahanan 05. Seperti kamu telah selesai karena kamu berkelakuan baik, tapi sekarang kamu harus menyapu jalan untuk hukumannya. Makasih, Bu. Diam. Ketika Midun tengah menyapu, Midun menemukan sebuah kalung berlian. Melihat Mandor Saman yang ternyata pergi ke kampung Jawa, Midun memutuskan untuk pergi ke rumah pemilik kalung tersebut. Karena Midun pernah menyapu di depan rumah pemilik kalung berlian itu. Kalau saya aku, kalau tak salah ya ikut tadi rancak. Kalau tak salah pun tahu di mana rumah. Dan pernah nyapu di muka rumah tak salah. Alah besok lah dan balian. Permisi Nyonya. Ada kabar apa, Nak? Kabar baik orang kaya. Jangan khawatir, meskipun saya orang hukuman tak usah khawatir karena saya membawakan kabar baik. Kalau saya tidak salah, apakah Unikah yang jalan di dekat saya tadi? Benar. Adakah Uni ketinggalan barang ketika pas jalan di dekat saya tadi? Ibu, kalau melihat lama sudah tidak ada lagi. Adakah ibu melihatnya? Tidak, kami bilang dia tidak menggunakannya. Orang kaya dan Uni tidak usah cemas sebab saya menemukan kalung. Apakah ini kalungnya Uni? Betul, inilah kalung berlian saya. Udah, terima kasih. Sudah. Yang salah orang kaya, saya ini orang hukuman, jadi saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya mau kembali ke tempat saya tadi. Baiklah, kalau orang muda tidak bermaksud sebagai tanda bergerang hati dan tanda terima kasih saya harap uang yang sedikit ini hendak anak muda kemudian. Tidak usah aja lah orang kaya. Berpikir-pikirlah Midun hingga hari sudah petang. Lalu ia kembali ke penjara malam itu. Ia bersenang hati karena meskipun ia orang hukuman, ia juga dapat berbuat pahala. Tampak-tampak dalam pikiran Midun, wajah gadis itu bergirang hati setelah barangnya dikembalikan. Ia berpikir, dari manakah orang itu? Sungguh cantik rupa gadis itu. Hukuman Midun sudah hampir habis. Menurut hematnya, hukuman Midun tinggal 15 hari lagi. Midun memilih untuk tetap berada di Padang untuk mencari pencarian hidup. Karena jika ia pulang, maka kaca akan terus mengintainya. Pandesi lah yang minta, Nima malu. Nah, bakal mau itu ya. Baiklah, tunggu di siko ya. Anak muda, Ada apa Nina? Iko Ibu Halimah menyerah mantan nasi untuk kamu. Halimah? Ada Halimah dulu Nina. Kamu rasa kamu nak kenal sama orang kampung sekolah. Mungkin salah Mak Halimah itu nak Nina. Janganlah memanggil saya, panggil saja saya Mati. Oh, iko ya namanya Halimah itu. Sebelumnya Ambo minta maaf karena Ambo belum tahu nama Nina.
Jadi dek aku sama Uni menyuruh mantan makanan ke ambo yang orang Kumanto. Sabalunno terima kasih. Jadi ini bawa sila nasi ke pulang. Benar, saya Halimah. Ibu saya menyuruhkan mengantar nasi ini kepada Udo. Makanlah nasi ini Udo. Saya harap Udo jangan menolak lagi. Tidak Luni, sabalunno ambo berterima kasih atas kemurahan hati ini sama ama ini. Tapi ambo takut tak biasa makanan yang kayak kau. Sebab ambo orang hukuman kau makanan nasi juga garam semua. Saya sudah susah payah memasak untuk Udo, tapi Udo tidak mau mengambilnya. Tidak baik begitu Udo. Marilah kita pulang saja. Mandi. Kita ambil lampiran panas ini. Halimah hanya datang 3 kali saja sebab sakit ibunya semakin keras dan ia perlu menjaga ibunya. Sebab itu, pembantunya saja yang pergi ke muara mengantarkan nasi. Tengah hari ia duduk di bawah pohon kayu yang rindang sambil merenung. Midun merasa bahunya diraba oleh orang dari belakang. Midun melihat kiranya pembantu suruhan Halimah lah yang datang. Kemudian ia memberikan sepucuk surat. Ada apa Mendeh? Ada surat untuk anak muda Halimah nak menulisnya. Baah Halimah Mendeh. Baca saja surat itu anak muda. Mandeh pai dulu. Jadi Mendeh makasih banyak Mendeh. Udo Midun, tolong Udo, saya di dalam bahaya. Saya harap dengan sungguh Udo datang mengambil saya di rumah nomor 12 di pondok. Mandeh saya akan menantikan Udo di rumah itu. Kasihanilah saya, kalau Udo tidak datang, saya binasa. Wassalam. Setelah dibacanya surat itu, Midun kembali ke penjara. Dia dipanggil oleh Opsir sebab hukumannya sudah habis. Ia memilih tinggal bersama seorang perempuan tua selama beberapa hari. Isi surat tersebut adalah permintaan Halimah untuk menjemputnya di rumah. Midun pun menyetujuinya sehingga Halimah kabur dari rumah itu. Bu Asmana, saya tadi diberi surat oleh pembantu seorang gadis. Dia meminta saya untuk membawanya kabur dari rumah. Sebab apa pula yang berbuat demikian? Saya tidak tahu, dia mengatakan bahwa ia dalam bahaya. Maka tanyakanlah pada hati Midun, jika kau menolongnya, apa yang akan terjadi? Jika kau tak menolongnya, bisa sekali dari situ, nak. Jika ibu mengizinkan saya membawanya ke rumah ini, saya akan menolongnya. Jika sudah bulat pikiranmu, maka lakukanlah, saya akan membantu. Baiklah Bu, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk. Udo Midun, saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Udo kepada saya, gadis yang dirundung malam ini. Saya harap jika Udo ada belas kasihan, antarkanlah saya kepada ayah saya di Bogor. Jika saya di sini, juga bisa jadi hidup saya celaka. Janganlah Uni khawatir. Saya akan menolong Uni bila mana perlu. Permintaan Uni yang ini insya Allah saya kabulkan. Oleh kerana itu, coba ceritakan hal yang membuat Uni seperti ini. Sebab hati saya masih di dalam besar, tak dapat saya menceritakan hal saya ini dengan panjang lebar. Oleh sebab itu, Udo dan Ibu tanyakan saja langsung kepada mandi saya ini. Mandi saya dapat menerangkan hal saya sejak dari bermula sampai pada kesudahan. Ibunda Halimah sudah meninggal beberapa bulan. Di saat Halimah masih berduka, ayah tirinya menginginkan Halimah untuk mengambil Halimah menjadi istrinya. Oleh sebab itu Halimah meminta kepada anak muda untuk membawanya kabur. Setelah menceritakan sebab Halimah kabur, Halimah memutuskan untuk pergi ke Bogor menemui ayah kandungnya. Midun pun setuju untuk mengantarkan Halimah sebab memang ia tidak ingin pulang ke kampung halamannya. Ibu, sudah bulat tekad saya untuk mengantar Halimah ke Pulau Jawa. Jika itu keputusannya, maka antarkanlah Halimah kepada ayahnya, Midun. Baik, Bu.
Halimah dan Midun pun tiba di Bogor di rumah ayah Halimah berada. 2 bulan lamanya Midun menetap di sana. Tak enaklah hati Midun sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Batavia untuk mencari pekerjaan. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang saudagar kain. Sehingga Midun diajak bekerja sama dengan perempuan itu. Udo hendak mencari pencarian hidup ke Betawi Halimah. Janganlah engkau khawatir. Maksud Ambo pergi untuk kita berdua juga. Jika memang itu keputusan Udo, pergilah Udo. Adikku Halimah, sungguh pun Adinda sudah mengaku kakak kepada Kakanda, tetapi perasaan sudah sama-sama dimaklumi. Pada ruang mata Adinda, nyata kepada Kakanda apa yang tersimpan di hati Adinda. Tetapi Kakanda berlipat ganda daripada itu. Harapan Kakanda besar. Cita-cita Kakanda tinggi kepada adikku. Kakanda minta dengan sangat, harapan Kakanda yang mulia dan suci bersih itu, janganlah kiranya Adinda putuskan. Jika Adinda abaikan, nyawa Kakanda tantangannya. Sebab itu, sudilah kiranya Adinda mengikat erat, menyimpan teguh untuk sementara waktu. Kepergian Kakanda ini tersebab Adinda dan keperluan kita berdua. Penuh kasih, Midun. Orang barukah abang di Betawi? Iya Nyonya, berniagakah Nyonya di sini? Ya betul. Tujuan abang ke Betawi apa pula? Berniaga juga kah seperti saya? Saya bukan saudagar Nyonya, saya melainkan orang baru di Pulau Jawa ini. Saya ingin mencari penghidupan di Pulau Jawa ini. Saya ingin sekali berniaga di sini. Apakah Nyonya mau mengajari saya berniaga? Jadi nama abang siapa? Abang dari mana? Nama saya Midun Nyonya, saya berasal dari Padang Nyonya. Baiklah, kalau abang suka, saya akan mengajar abang berniaga. Terima kasih banyak Nyonya. Janganlah panggil saya Abang Nyonya. Panggil saja saya dengan nama saya. Baiklah, dengan cara itu, nanti ikutlah ke rumah saya. Mari masuk. Duduklah, Midun. Harga kain ini 100. Kita berpokok 50 seorang. Kalau beruntung, 1/3-nya untuk saya dan 2/3-nya untuk Midun. Adil kan? Terima kasih Nyonya. Ya, sama-sama. Usaha kain yang dirintis Midun bersama saudagar kain itu membuahkan hasil, sehingga Midun memutuskan untuk mencoba menjual kain sendiri dengan cara meminjam uang pada saudagar kain tersebut. Lalu saudagar kain itu pun setuju. Nyonya. Ya, sebentar. Midun, silakan duduk. Baik Nyonya. Saya hendak ingin berjualan di pasar, di tepi-tepi jalan. Tentu untuk modal uang saya tidak mencukupi. Sudikah Nyonya meminjamkan saya barang 200 atau 300? Jika Nyonya berkenan, maka uang Nyonya di saya ada 350. Itu lebih baik lagi, supaya Midun dapat belajar sendiri. Tetapi Midun tahu kan, tentu saya akan mengambil sedikit untung. Tentu Nyonya, saya sudah mempertimbangkannya karena saya meminjam uang Nyonya. Baiklah jika seperti itu, sebentar ya, saya akan mengambilkan surat pernyataan. Ini suratnya, silakanlah Midun tanda tangan.
uangnya. Silakanlah Midun hitung dulu. Tak perlu Nyonya, saya percaya pada Nyonya. Terima kasih Nyonya. Iya. Untuk mana Nyonya, saya bisa kalau laku kali-kali balik Nyonya aku aja. Usaha Midun berkembang pesat sehingga ia bisa menyewa tempat untuk menjual kain itu sendiri. Setelah uangnya terkumpul, Midun berencana untuk membayar hutang. Namun ternyata Midun ditipu. Hutangnya yang hanya 350 sudah menjadi 500. Tidak itu penghasilan. Supaya bisa membayar hutang aku, melihat bukan dari surat. Midun, silakan duduk. Ya. Kenapa engkau datang? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Nyonya yang sudah mengajari saya berniaga. Saya akan membayar hutang saya dan berniaga dengan modal sendiri. Bila masanya saya akan berdiri. Saya tentu senang bila Midun memiliki modal sendiri. Kalau Midun hendak membayar hutang, bayarlah. Ini duitnya Nyonya. Mana lagi Midun? Ini belum cukup. Apa maksud Nyonya? Jika saya menambahnya, bukankah itu termasuk bunga uang? Itu kan dilarang dalam agama kita. Apa? Bunga uang? Ini bukan perkara bunga uang Midun. Namun hal tersebut sudah tertera di surat perjanjian, yaitu 500. Hal tersebut tertera di surat perjanjian. Selama ini saya sudah hormat kepada Nyonya. Saya pikir Nyonya adalah orang yang baik. Ternyata saya salah selama ini. Diam! Jangan engkau terlalu kurang ajar kepada saya. Ini balasan kamu setelah kebaikan yang saya berikan. Kamu bisa saya perkarakan. Biarlah, saya tidak akan membayar hutang tersebut. Hendak diapakan saya? Meskipun Nyonya mengadu, saya tidak takut dengan perkara ini. Saya berdiri di atas kebenaran. Karena Midun tidak ingin membayar hutang, saudagar kaya itu pun mengadukan perihal tersebut ke pengadilan. Midun kembali dipenjara selama 2 bulan. Setelah 2 bulan di penjara, Midun berjalan-jalan di sebuah pasar Senen. Dan tampak olehnya seorang gadis keturunan Belanda tengah berlari dikejar oleh serdadu. Midun pun menolongnya. Karena Midun sudah menolong gadis keturunan Belanda itu, Midun pun diangkat menjadi polisi oleh ayah gadis Belanda tersebut. Terima kasih banyak atas keberanianmu karena telah menolong anak saya. Terima kasih kembali Tuan. Siapa namamu? Nama saya Midun Tuan. Asalmu dari mana? Asal saya dari Padang Tuan. Apa kerjamu di sini? Saya tidak bekerja di sini Tuan. Oh, apakah kamu pandai menulis? Pandai Tuan. Jika kamu pandai menulis, datanglah ke kantor saya besok pukul 8. Baik Tuan. Kalau begitu saya mohon pamit Tuan. Baik. Bergirang hatilah Midun sebab dia diangkat menjadi polisi. Setelah bekerja keras dengan sungguh-sungguh, akhirnya Midun memiliki banyak uang. Ia pun mengirimi surat kepada Halimah perihal keinginannya untuk menikahi Halimah. Kekasihku Halimah,
Berkat doa Adinda yang makbul jua, Kakanda sekarang sudah menjadi Menteri Polisi di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, saat inilah sebaik-baiknya untuk kita melangsungkan cita-cita kita yang selama ini. Bersamaan dengan surat ini, ada pula Kakanda kirim surat kepada Bapak yang isinya menyatakan keinginan Kakanda. Di dalam surat itu, Kakanda sertakan pula uang sebanyak 400 untuk belanja perkawinan kita. Tanggal 15 Desember ini Kakanda dapat cuti 14 hari lamanya. Waktu itulah Kakanda datang ke rumah. Untuk keperluan Adinda, Kakanda bawa bersama Kakanda nanti. Bagaimana permufakatan Bapak dan Halimah, Kakanda menurut. 6 tahun Halimah dan Midun menikah, Midun pun berkeinginan untuk pulang ke negerinya di Padang. Setelah meminta surat izin untuk pindah tugas dan disetujui oleh pihak kepolisian, Midun pun dipindah tugaskan ke kampungnya. Midun bahagia karena bisa kembali berkumpul dengan ibu dan adik-adiknya. Sudah 6 tahun kita di sini. Saya benar-benar hendak ingin menemui ibu dan Julia di kampung. Bagaimana baik menurut Udo saja? Kalau begitu, saya akan meminta surat pindah dinas ke Padang. Kalau gitu saya menurut saja Udo. Seminggu kemudian, sampailah Midun di kampung halamannya. Ia akan menjadi asisten Demang di negeri itu. Kacak yang saat itu telah menjadi pemuka desa, menjabat tangan Midun dengan gemetar. Midun sangat hormat dan merendahkan diri kepada Kacak. Ia tetap memperkenalkan Kacak sebagai sahabat lamanya kepada Halimah. Setelah itu, Kacak pun mengantarkan Midun sampai ke depan rumah Midun. Lambo sampai cukup makin semantan ibu kayak dulu. Jadi aku, misalnya aku. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya Allah, Midun. Maaf kabar Mak, itu minantu sama cucu Mak. Ya Allah, lancak sangat minantu amak lai. Siapa nama cucu amak ko? Mak Juria halaman nikah Midun. Amak sanang kalau Juria halaman nikah di sahabat Midun serang. Iya, udah senang menceliak kau lah menikah. Ya udah, lain nak. Tetap sabar sama di sini bawa sama udah. Aden senang ya Mak. Kiranya menjadi laki adik Aden. Anak naik lawak ke rumah lain nak. Dulu nak. Mak.